Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 pembelajaran fikih. Kami akan mempresentasikan materi kami tentang yaitu problematika pembelajaran fikih dalam madrasah. Sebelum itu akan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Zain Abdul Aziz, yaitu saya sendiri sebagai pemateri dan moderator. Kemudian Mbak Alvina Nurlaili sebagai pemateri dan Mbak Anissa Elvi sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu tentang definisi problematika pembelajaran fikih. Baiklah, yang pertama yaitu definisi dari pembelajaran fikih. Belajar adalah proses interaksi dengan lingkungan yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan baik dalam tingkah laku, pemikiran dan pemahaman, keterampilan dan nilai sikap yang baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah Allah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa yang dilakukan guru untuk belajar. Kegiatan ini akan mengakibatkan siswa mempelajari sesuatu dengan cara lebih efektif dan efisien, sehingga tingkah laku peserta didik juga ke arah yang lebih baik. Kemudian tujuan pembelajaran fikih. Mata pelajaran fikih dalam kurikulum madrasah adalah bagian dari mata pelajaran PAI yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya atau way of life melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, pembiasaan dan keteladanan. Kemudian ruang lingkup mata pelajaran fikih di madrasah, yaitu meliputi kajian tentang prinsip-prinsip ibadah dan syariat dalam Islam, hukum Islam dan perundang-undangan tentang zakat dan haji, hikmah dan cara pengelolaannya, hikmah kurban dan akikah, ketentuan hukum Islam tentang penguburan jenazah, hukum Islam tentang pemilikan, konsep perekonomian dalam Islam dan hikmahnya, hukum Islam tentang pelepasan dan perubahan harta serta hikmahnya, hukum Islam tentang wakalah dan suluh serta hikmahnya, hukum Islam tentang dhamma dan kafalah serta hikmahnya, riba bank dan asuransi, ketentuan Islam tentang jinayah, hudud dan hikmahnya, ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya, hukum Islam tentang keluarga, waris, ketentuan Islam tentang siasah syariah, hukum Islam, sumber hukum Islam dan hukum taklifi, dasar-dasar istimbat dalam fikih Islam, kaidah-kaidah usul fikih dan penerapannya. Kemudian definisi dari problematika. Problematika adalah suatu istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu problem, yang berarti persoalan atau masalah. Sedangkan problematika berarti hal yang menimbulkan masalah, hal yang belum terpecahkan masalahnya. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya problematika dalam pelaksanaan pembelajaran fikih. Yang pertama, faktor peserta didik. Setiap individu memang tidak ada yang sama. Perbedaan individu ini yang menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar di kalangan peserta didik. Dalam keadaan di mana peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, itulah yang disebut dengan kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar ini tidak selalu disebabkan karena faktor intelijensi yang rendah, akan tetapi dapat juga disebabkan oleh faktor-faktor non-intelijensi. Dengan demikian, IQ yang tinggi belum tentu menjamin keberhasilan belajar. Yang kedua, yakni faktor pendidik. Guru memiliki latar belakang pendidikan keilmuan, sehingga memiliki keahlian secara akademik dan intelektual. Guru seharusnya memiliki kesesuaian antara latar belakang keilmuan dengan subjek yang dibina. Selain itu, guru diharapkan memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pembelajaran di kelas. Secara otentik, kedua hal tersebut dapat dibuktikan dengan ijazah akademik dan ijazah keahlian mengajar dari lembaga pendidikan yang diakreditasi pemerintah. Untuk mencetak para siswa berpikir kreatif, maka guru sendiri harus kreatif.
Jika gurunya sudah kreatif, maka tidak perlu diberi pedoman bagaimana mengajar secara kreatif. Tetapi dalam realitasnya tidak semua guru itu kreatif dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswanya. Jadi, siswa akan merasa bosan dalam mengikuti pelajaran dan kurang tertarik untuk menerima materi pembelajaran fikih. Dan yang ketiga, yakni faktor keluarga dan masyarakat. Dalam penerapan pembelajaran fikih, keluarga dan masyarakat berperan penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Keluarga yang memberikan contoh yang baik bagi peserta didik akan menghasilkan peserta didik yang memiliki akhlak yang baik pula. Begitu pula dengan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang baik akan menghasilkan penerus mempunyai akhlak yang baik. Jika tidak ada dukungan dari keluarga dan juga masyarakat, peserta didik akan kesulitan dalam mencapai penerapan pembelajaran fikih. Keluarga seharusnya memberikan fasilitas yang bisa menunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Usaha yang dilakukan oleh pendidik fikih dalam mengatasi problematika pembelajaran fikih. Untuk mengatasi problematika pembelajaran fikih, diperlukan seorang pengajar fikih yang lebih profesional dalam menyampaikan materi atau memilih metode pembelajaran yang tepat, sehingga peserta didik dapat dengan mudah mendengarkan ucapan melalui petunjuk guru tentang materi yang lebih jelas, dan sekaligus dapat memahami arti atau maksud dari materi yang telah dipelajari. Kemudian untuk memotivasi belajar, peserta didik perlu adanya pembelajaran tambahan fikih agar siswa termotivasi dalam memahami tentang istilah-istilah dalam fikih, mempraktekkan dan membaca doa-doa yang dibaca ketika melaksanakan ibadah. Setelah itu, guru dapat mengetahui keberhasilan siswa melalui evaluasi pembelajaran fikih. Pendidik memiliki kemampuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan meliputi perencanaan, respon anak, metode, dan pendekatan. Untuk dapat mengevaluasi, pendidik harus dapat merencanakan penilaian yang tepat, melakukan pengukuran yang benar, dan membuat kesimpulan dan solusi secara akurat. Media dan alat-alat pendidikan juga sangat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran fikih. Mendukung ide-ide baru dari guru. Ide-ide serta dukungan dan motivasi yang tinggi dari kepala madrasah dalam menunjang kegiatan pembelajaran akan bisa menggugah semangat pendidik dalam beraktivitas dan berinovasi untuk memberikan masukan kepada sekolah dan menciptakan suatu kegiatan pembelajaran yang kreatif, menarik, efektif, dan menyenangkan sebagaimana yang diharapkan. Melakukan supervisi pada saat pendidik melakukan kegiatan belajar mengajar. Untuk mengetahui sejauh mana pendidik mampu melaksanakan pembelajaran, secara berkala kepala sekolah perlu melakukan kegiatan supervisi yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam hal pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan, dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kegiatan supervisi tersebut sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan sebagai langkah untuk meningkatkan kompetensi pendidik dalam pembelajaran. Usaha yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam mengatasi problematika pembelajaran fikih materi haji. Beberapa usaha yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam mengatasi problematika pembelajaran fikih materi haji adalah sebagai berikut. Mengawasi tugas pendidik untuk meningkatkan disiplin kerja. Agar dapat meningkatkan disiplin kerja, kepala madrasah mengadakan pengawasan terhadap tugas-tugas guru setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan akhir semester sampai akhir tahun pembelajaran. Hal ini bertujuan selain agar dapat meningkatkan disiplin kerja pendidik, juga sebagai kontrol kepala madrasah atas kinerja pendidik untuk bisa bekerja lebih profesional sebagai seorang pendidik. Alhamdulillah telah usai penjelasan dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau kurang jelas dari penjelasan kami, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab setelah ini. Saya moderator sekaligus mewakili teman-teman. Saya mohon undur diri dan minta maaf sebesar-besarnya apabila memiliki kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.